Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan. Senat Mahasiswa adalah badan organisasi mahasiswa yang berperan sebagai lembaga legislatif kampus. Di UIN Jakarta sendiri, lembaga legislatif mahasiswa ada dua, lembaga legislatif tingkat universitas dan lembaga legislatif tingkat fakultas. Jadi, setiap fakultas ada senat mahasiswa yang bertugas sebagai legislator kampus. Tugas dan fungsi SEMA yang pertama pengawasan, yaitu menilai dan mengawasi kegiatan lembaga eksekutif, DEMA dan HMPS. Yang kedua, anggaran, mengetahui pembiayaan lembaga eksekutif dalam menyelenggarakan kegiatan. Yang ketiga, legislasi. SEMA berwenang untuk membuat peraturan yang diberlakukan untuk mahasiswa, menerima aspirasi mahasiswa, dan melakukan bantuan advokasi bagi mahasiswa. Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan 2019-2020. Sofia Dwi Mardianti, Ilmu Keperawatan 2016 sebagai Ketua SEMA Fakultas Ilmu Kesehatan. Wilda Solehah, Kesehatan Masyarakat 2016 sebagai Sekretaris. Mutiara Rahmayanti, Kesehatan Masyarakat 2016 sebagai Bendahara. Sarta Hidayat Nasution, Farmasi 2016 sebagai Ketua Komisi 1. Akromul Ihsan Baihaqi, Ilmu Keperawatan 2016 sebagai anggota Komisi 1. Siti Istiqlaliyah, Farmasi 2016 sebagai anggota Komisi 1. Nada Karisma, Kesehatan Masyarakat 2016 sebagai Ketua Komisi 2. Nurul Aisyirofida, Farmasi 2016 sebagai anggota Komisi 2. Iman Nurpakas, Ilmu Keperawatan 2016 sebagai anggota Komisi 2. Selamat bergabung di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau yang biasa dikenal sebagai Demafikes UIN Jakarta merupakan organisasi kemahasiswaan dalam bidang eksekutif yang berada di tingkat fakultas di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kabinet Karsa Berkarya memiliki arti kekuatan untuk berkarya yang diharapkan menjadi kabinet yang kuat dan menghasilkan banyak karya untuk mengharumkan bangsa dan alma mater. Demafikes UIN Jakarta memiliki tugas yang telah diamanatkan, baik itu melalui Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan termaktub dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau ADART, di mana salah satu kegiatan wajibnya adalah rapat kerja, rapat paruh tahun, rapat akhir tahun, kegiatan pelatihan-pelatihan berorientasi kepemimpinan, serta kegiatan-kegiatan esensial lainnya. Kegiatan-kegiatan esensial lainnya dapat berupa kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai-nilai tinggi dalam perguruan tinggi, kegiatan-kegiatan yang bersifat kajian strategis terhadap isu-isu global dan regional yang nantinya dapat di-outputkan sebagai pergerakan ataupun aksi yang bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Sebagai bentuk karya dan juga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada dari setiap departemen yang ada, setidaknya ada beberapa program kerja unggulan dan juga program kerja lainnya yang dilaksanakan oleh Demafikes UIN Jakarta dalam kurun waktu 2019-2020. Program-program kerja tersebut antara lain Festival Ramadan, Sharing is Fun, Gerakan Fikes Mengabdi, pembentukan tim cepat tanggap bencana yang dinamai Fikes Disaster Responder Team. Lalu ada juga Olimpiad, di mana kegiatan ini adalah kegiatan pertandingan yang bersifat keolahragaan dan juga kesenian. Lalu ada juga Fikes Leadership Academy
yang melatih kemampuan kepemimpinan. Ada juga kegiatan pembinaan mahasiswa baru melalui PBAK dan LKMM. Selain itu juga ada Vikas Berliterasi untuk meningkatkan daya literasi mahasiswa dari Departemen Kajian Strategis Kaderisasi Kastrat. Juga kegiatan-kegiatan kajian yang nantinya berujung pada advokasi, rilis, dan lain sebagainya. Serta kegiatan-kegiatan pengembangan internal, pengembangan dana usaha, dan lain sebagainya terus-menerus dilakukan selama kepengurusan berlangsung. Inilah semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Hidup mahasiswa! Hal positif kita mengikuti organisasi, yang pertama adalah menjadikan kita seorang leadership, yang kedua adalah menambah wawasan kita, yang ketiga adalah kita dapat bersosialisasi lebih luas di kalangan kampus. Karena dalam organisasi kita dapat memperoleh dan juga meningkatkan 3 kemampuan ini. Yang pertama, public speaking. Anggota organisasi seringkali diminta untuk menyampaikan pendapatnya, baik itu dalam internal organisasi maupun kepada khalayak umum. Sehingga secara tidak langsung, anggota organisasi akan dilatih untuk meningkatkan skill public speaking mereka. Yang kedua, problem solving atau kemampuan menyelesaikan masalah. Dalam organisasi, kita akan dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, dari masalah yang mudah hingga permasalahan yang sulit.
Dan di sini kita akan dilatih untuk menganalisa dan juga menguraikan permasalahan tersebut sehingga kita dapat memperoleh satu solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Skill ini akan sangat berguna untuk kalian di masa depan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah networking. Dalam organisasi, kita akan bertemu dengan banyak sekali orang dengan pengalaman dan juga latar belakang yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan kita untuk memperluas dan memperbanyak informasi serta ilmu dari mereka semua. Beberapa kekurangan mengikuti organisasi menurut saya sendiri. Yang pertama itu tentunya menurut saya kurangnya fokus atau minat belajar di kelas ya. Apalagi jika ada sesuatu kegiatan atau acara yang sedang berlangsung. Yang kedua itu jika kita tidak pandai membagi waktu, maka proses belajar kita akan lebih terbengkalai atau seringkali terbengkalai. Itu kembali lagi karena kita fokus atau lebih memikirkan acara yang sedang berlangsung. Yang ketiga itu tidak bisa dipungkiri kalau kita mengikuti organisasi itu harus banyak mengorbankan waktu, tenaga, dan uang. Karena jika kita mengikuti organisasi yang bukan di kampus, maka kita harus memerlukan transport atau yang lainnya. Kabinet Kerja Bersama.
Himpunan Mahasiswa Program Studi Farmasi atau HMPS Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan organisasi yang didedikasikan untuk mahasiswa dan mahasiswi farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, pola pikir, dan kepribadian anggotanya agar siap terjun ke masyarakat. Hal ini selaras dengan visi serta misi HMPS Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yakni mewujudkan HMPS Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang solid, aktif, aspiratif, prestatif, serta mampu melayani dan mengoptimalkan karakter serta potensial mahasiswa farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta bermanfaat bagi masyarakat sekitar dengan berlandaskan asas kekeluargaan dan cinta kasih sayang. Untuk mewujudkan visi tersebut, HMPS Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mempunyai misi menciptakan internal organisasi himpunan mahasiswa program studi farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang solid, berkomitmen, bertanggung jawab, serta mempunyai rasa memiliki satu sama lain. Menyampaikan informasi secara komunikatif dan inovatif dengan optimal kepada mahasiswa farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta sebagai wadah aspiratif bagi mahasiswa farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mewadahi dan mengembangkan seluruh potensi mahasiswa farmasi demi meningkatkan prestasi mahasiswa farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang akademik dan non-akademik, menciptakan komunikasi yang baik serta rasa kekeluargaan antar staf akademik, dosen, mahasiswa serta alumni farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mempererat relasi dengan pihak eksternal untuk mengembangkan dan meningkatkan eksistensi HMPS Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam upaya perwujudan visi dan misi tersebut, anggota HMPS Farmasi terbagi menjadi Badan Pengurus Harian atau BPH dan 9 departemen, di mana masing-masing departemen memiliki tugas serta tanggung jawabnya masing-masing. Setiap departemen terdiri dari kepala departemen, wakil kepala departemen, serta anggota departemen. Yang pertama adalah BPH atau Badan Pengurus Harian. BPH merupakan badan yang melakukan fungsi kontrol, koordinasi, serta komunikasi baik internal maupun eksternal agar program kerja yang ada dapat terlaksana dengan baik. BPH terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris 1 dan 2, dan bendahara 1 dan bendahara 2. Selanjutnya ada departemen. Departemen yang pertama adalah Departemen Kemahasiswaan. Departemen ini berfungsi untuk meningkatkan rasa kekeluargaan antar mahasiswa farmasi serta melaksanakan kaderisasi kepada mahasiswa baru dalam mencetak kader yang siap dalam menghadapi perkuliahan di farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beberapa program kerja unggulan dari departemen ini adalah Pekan Raya Farmasi, Formulasi atau Forum Silaturahmi Keluarga Farmasi, dan Scholarship Information Center. Departemen yang kedua adalah Departemen Pengembangan Organisasi atau yang biasa disingkat dengan PO. Departemen ini berfungsi dalam membangun internal organisasi HMPS Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berkomitmen dan bertanggung jawab dengan berlandaskan rasa kekeluargaan antar anggota untuk mengoptimalkan fungsi dari HMPS Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program kerja unggulan dari departemen ini adalah HMPS Farmasi Awards, Tobat Kue, dan Farewell Party. Departemen yang selanjutnya adalah Departemen Pengembangan Dana atau yang biasa disingkat dengan PD. Departemen ini melakukan fungsi terhadap pengelolaan dan pengembangan dana bagi HMPS Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar dapat digunakan untuk keberhasilan program kerja HMPS Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program kerja unggulan dari departemen ini adalah Entrepreneurial Mindset dan Warfarin atau Warung Farmasi UIN. Departemen yang keempat adalah Departemen Pengabdian Masyarakat. Departemen ini berfungsi sebagai wadah penggerak untuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat
serta pengaplikasian secara nyata nilai-nilai yang didapatkan di bangku perkuliahan sebagai wujud implementasi dari nilai Tridharma perguruan tinggi. Program kerja dari departemen ini adalah Desa Binaan Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pharmacy Care, dan World Pharmacist Day. Kemudian ada Departemen Media Komunikasi dan Informasi atau yang biasa dikenal dengan Departemen Medcom. Departemen Medcom ini merupakan departemen yang menjadi sumber informasi untuk mahasiswa farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, baik seputar dunia farmasi, kesehatan, pendidikan maupun perkuliahan, berupa informasi internal maupun eksternal secara komunikatif dan inovatif. Beberapa program kerja unggulan dari departemen ini adalah FAME atau Friday and Monday Education dan Lomba Poster Pekan Raya Farmasi. Lalu di urutan yang keenam ada Departemen Kajian dan Aksi Strategis atau yang biasa dikenal dengan Kastrat. Departemen ini berfungsi untuk melakukan pengkajian terhadap isu-isu internal maupun eksternal serta mengkaji aspirasi dari mahasiswa farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang selanjutnya dilakukan aksi strategis. Beberapa proker atau program kerja unggulan dari departemen ini adalah Aspirin atau Aspirasi Mahasiswa Farmasi UIN dan Wacana Kastrat. Selanjutnya ada Departemen Relasi dan Eksternal atau yang biasa dikenal dengan RELAX. Departemen ini merupakan departemen yang bertugas membangun dan mempererat relasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal, demi mempertahankan eksistensi HMPS Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program kerja unggulan dari departemen ini adalah Farmasi Expo dan X-Share. Departemen lainnya yaitu Departemen Penelitian dan Pengembangan Profesi atau yang biasa disebut dengan Litbang Prof. Departemen ini menjalankan fungsinya sebagai wadah mahasiswa farmasi untuk menyalurkan dan mengembangkan potensinya di bidang akademis, serta meningkatkan soft skill dalam lingkup keprofesian sebagai sarana untuk pengembangan diri dan meningkatkan prestasi. Program kerja unggulan dari departemen ini adalah pendelegasian, PDC atau Pharmaceutical Debate Community, POC atau Pharmaceutical Olympiade Community, dan yang terakhir adalah PSE atau Pharmacy Science Exhibition. Departemen yang terakhir yaitu Departemen Kesenian dan Olahraga atau yang biasa disingkat dengan KESOR. Departemen ini berfungsi sebagai wadah mahasiswa farmasi untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam bidang non-akademis, khususnya kesenian dan olahraga, sebagai sarana untuk pengembangan diri dan meningkatkan prestasi. Beberapa program kerja unggulan dari departemen ini adalah KMB atau Klub Minat Bakat, PUVC atau Farmasi UIN Vokal Combat, dan Poster Competition.